Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a ya alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman a'azanallahu yakum, para ayah dan para asatidzah serta anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang paling utama, marilah kita senantiasa memperbarui kesyukuran di dalam hati kita, di mana Allah memberikan kekuatan pada kita untuk bisa hadir di tempat yang Masya Allah, dalam keadaan yang Masya Allah, kita bisa melihat langsung tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyadarkan kita bahwasanya kita adalah makhluk Allah yang kecil. Kita bukan siapa-siapa ketika kita berada di atas ini, di antara gunung-gunung ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita belajar bahwasanya kita ini kecil, makhluk Allah yang kecil, yang tidak pantas untuk kemudian menyombongkan diri kita. Maka nikmat ini besar, ya, kita harus ganti, ya, nikmat ini dengan bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian sholawat senantiasa tersampaikan kepada guru kita, teladan kita, orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita nantikan syafaatnya, dan orang yang selalu menjadi pedoman di dalam kita menjalani lika-liku kehidupan di dunia ini, yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa meneguhkan langkah kaki kita, mengistiqomahkan hati-hati kita ini untuk senantiasa berada di jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini, ya, sejatinya ya, sebenarnya saya pengen menjadi mustami juga seperti antum, ya. Tapi karena amanah yang sudah disampaikan oleh Pak Wawan, sebisa mungkin kami coba untuk menyampaikan apa yang kami miliki, ya. Walaupun sejatinya apa yang disampaikan Ustaz Dewi tadi malam itu sudah sangat cukup, ya, sebagai panduan kita untuk menjalani hari-hari, bagaimana mendidik seorang pemimpin, bagaimana untuk menghasilkan seorang pemimpin yang berkualitas. Para yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, coba sejenak kita melihat, ya, ke belakang, di mana ternyata peradaban Islam itu pernah berada di puncak tertingginya. 11 abad yang lalu ada seorang khalifah yang sangat saleh, sangat adil. Beliau ini mujahid, yang pada waktu itu Islam itu berada di puncak tertinggi, ya, di Eropa, ya. Puncak kebesarannya tertinggi di Eropa. Dan pada waktu itu Islam berada di puncak tertingginya, ya, berada di wilayah Andalusia, ya, nanti mungkin bisa dikoreksi, ya. Di mana di situ disebutkan di dalam sejarah ada seorang khalifah yang adil, seorang khalifah yang alim, seorang khalifah yang betul-betul memimpin, ya, tidak hanya manusia tetapi juga, ya, alam semesta ini, ya, tumbuhan, kemudian, ya, hewan, ya, dan lain-lainnya. Dan ternyata khalifah tersebut, ya, di dalam sejarah disebutkan memimpin, ya, kebesaran Islam itu selama 50 tahun. Mungkin kalau hari ini 50 tahun itu bisa dikatakan kepemimpinan yang diktator, ya. Tetapi tidak bagi salah satu khalifah ini, ya, salah seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Maka pemimpin tersebut, ya, kemudian di dalam sehari-harinya, ya, bahkan disebutkan, ya, di dalam buku catatannya, ya, di meja tugasnya itu beliau menyebutkan bahwasanya selama 50 tahun itu, ya, tidak ada hari yang nyaman baginya kecuali 12 hari kemudian disebutkan di situ. Ya, artinya 50 tahun itu dijalani, ya, dengan perasaan yang tidak nyaman, ya. Bagaimana dia bisa nyaman, ya, padahal dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia pimpin. Maka, ya, khalifah ini, ya, yang bernama
Khalifah Abdurrahman An-Nasir rahimahullah. Beliau ini memimpin 50 tahun perjalanan keislaman yang luar biasa. Tentunya beliau ini mencari seorang qadi atau hakim yang juga luar biasa yang mendampingi kehidupan pemerintahannya. Maka beliau menunjuk seorang qadi yang masyhur pada hari itu, alim besar, ya, seorang ulama, ya, yang faqih dan juga seorang yang menguasai di dalam keilmuan yang luar biasa, yang bernama Qadi Mundir bin Sa'id Al-Baluti rahimahullah. Maka suatu ketika, ya, pernah terjadi paceklik yang panjang, ya, tidak ada hujan, kondisi dalam keadaan yang kering, tandus, ya, petani itu tidak bisa menanam tanamannya. Maka kemudian karena khalifah ini adalah khalifah seorang yang berilmu, ya, dia mengajak kaumnya, dia mengajak rakyatnya untuk keluar dari rumahnya untuk menegakkan sholat istisqa. Ya, dia ajak kaumnya, ya, kemudian mengajak orang-orang yang ada di situ untuk melakukan sholat istisqa yang kemudian akan diimami oleh, ya, Qadi Mundir bin Sa'id rahimahullah ta'ala. Maka ketika hendak melakukan sholat, ya, sang imam sudah siap, khotibnya juga sudah disiapkan, rakyat sudah berkumpul. Maka kemudian, ya, ternyata sang khalifah, ya, Abdurrahman An-Nasir ini belum nampak, ya, belum hadir di dalam, ya, di dalam kumpulan orang yang akan melakukan sholat istisqa tersebut. Maka diperintahkan kepada seorang stafnya, ya, oleh Qadi Mundir ini untuk memanggil atau ingin menyampaikan kepada khalifah, ya, ya, sampaikan bahwasanya sholat akan dimulai, ya, dan kami sudah siap. Maka tatkala seorang, ya, yang disuruh untuk memanggil khalifah ini, ya, sampai kepada tempat khalifah, menyaksikan bahwasannya, ya, keadaan khalifah ini dalam keadaan sujud yang sangat panjang. Ya, bahkan ketika kembali menyampaikan kepada Qadi Mundir, ya, aku tidak pernah melihat sang khalifah, ya, sujud dengan sujud yang panjang, berdoa dengan doa yang sangat dihadirkan rasa takut di dalamnya. Maka seketika itu, ya, Qadi Mundir bin Sa'id Al-Baluti rahimahullah mengatakan kepada stafnya, ya, ya, wahai staf, ya, ambil payung segera, wallahi akan turun hujan. Ya, bertahun lama paceklik tidak akan turun hujan, lama sekali, ya. Sampai kemudian, ya, akhirnya memberikan jaminan, ya, Qadi Mundir ini mengatakan, wallahi sebentar lagi kita akan turun hujan, siapkan payung, ya, siapkan payung, ya. Maka kemudian keluarlah ilmu yang mahal bagi kita, ya, melalui dari lisan Qadi Mundir bin Sa'id Al-Baluti ini, bahwasanya beliau menyampaikan, idza khasha'a jabbarul ardi rahima jabbarus sama. Idza khasha'a, ya, maka apabila tunduk, ya, takut, ya, jabbarul ardi, ya, yaitu seorang yang memimpin di bumi, ya, pada waktu itu adalah khalifah, ya, maka rahima jabbarus sama, maka Allah Jabbarus sama, penguasa langit itu akan menurunkan rahmatnya, dan terbukti setelah itu hujan turun dengan lebatnya. Maka para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kisah ini, seorang yang saleh memimpin, ya, dunia Islam pada waktu itu yang menjadi kiblat keilmuan orang-orang Eropa. Ternyata pondasi yang dibangun oleh seorang khalifahnya adalah pondasi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga, ya, rasa takut yang kemudian membaluti keadaan seorang pemimpin itu menjadikan turunnya rahmat